Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Syarifah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tingkat bunga nominal. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tingkat bunga efektif, di mana dalam satu periode hanya terjadi pembayaran sebanyak satu kali. Nah, sekarang bagaimana ya jika dalam satu periode terjadi pembayaran lebih dari satu kali? Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut. Oke, nah jadi kita pada video kali ini tujuan kita adalah mampu memahami tentang tingkat bunga nominal ya. Apa sih tingkat bunga nominal itu? Nah, di sini apabila bunga dibayarkan lebih dari satu kali dalam satu periode, maka disebut sebagai tingkat bunga atau diskon nominal ya. Nah, di sini apabila kita khususkan ya, apabila bunga itu dibayarkan di akhir tiap-tiap subperiode, artinya dalam hal ini adalah bunga, maka disebut sebagai tingkat bunga nominal. Nah, frekuensi pembayaran bunga itu disebut sebagai periode konversi bunga atau interest conversion period. Oke. Nah, tingkat bunga nominal yang dibayarkan M kali dalam satu periode ini dinotasikan dengan I pangkat M. Nah, penulisannya seperti ini ya. Nah, di mana M ini adalah bilangan bulat positif dan M lebih besar dari 1. Oke, nah sekarang coba ya kita lihat hubungan antara tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga efektif. Nah, kita dapat tuliskan sebagai berikut ya. Di sini 1 plus I itu sama dengan 1 plus IM per M pangkat M. Nah, ini dapat kita pahami sebagai ya, jadi untuk nilai akhir pada tingkat bunga efektif ya, di sini itu akan ekuivalen dengan nilai akhir dari tingkat bunga nominal, gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh ya, kita pindah ya di sini I kita pindah ke ruas kanan, gitu ya. Yang satu ya, satu kita pindah ke ruas kanan, kita kurangkan, berarti kita peroleh I sama dengan 1 plus IM per M dipangkatkan M min 1, gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa sederhanakan sehingga kita peroleh ya bentuk hasil dari IM itu akan sama dengan M dikalikan 1 plus I pangkat per M min 1. Nah, dalam hal ini IM per M itu adalah tingkat bunga efektif untuk 1 per M periode, gitu ya. Oke. Nah, di sini pada tingkat bunga nominal IM gitu ya, kita akan peroleh rumus AT ya. Jadi nilai akumulasi pada periode ke T itu adalah sama dengan P dikalikan 1 plus IM per M dipangkatkan MT, di mana P itu sama dengan pokok. Nah, sedangkan nilai tunainya yaitu A inverse T itu sama dengan S dikalikan 1 plus IM per M dipangkatkan min MT, di mana S ini adalah jumlah nominal akhir, gitu ya. Nah, untuk memperjelas rumus tadi gitu ya, kita akan coba berikan ilustrasi dan contoh kasus. Nah, misalkan di sini diberikan pokok sebesar $1 dan bunga 2% per tahun. Nah, berarti di sini bunga 2% per tahun itu adalah tingkat bunga efektif ya, I sama dengan 2%. Nah, kita bisa ilustrasikan sebagai berikut. Ini adalah waktunya ya, di sini untuk waktu sekarang kita punya jumlah pokoknya adalah $1. Nah, untuk akhir periode ke-1 gitu ya, berarti kita punya nilai akumulasinya adalah A1 sama dengan $1 ya, kita kalikan dengan 1 plus 2% pangkat 1 gitu ya. Nah, misal di sini adalah berarti bunganya adalah bunga majemuk ya. Nah, selanjutnya misal ya diberikan pokok sebesar $1 dan bunga sebesar 2% per tahun konversi per kuartal, atau kita bisa notasikan I4 itu sama dengan 2% gitu ya. Nah, jadi di sini bunga 2% per tahun konversi per kuartal itu adalah tingkat bunga nominal
gitu ya. Nah, kita akan peroleh ilustrasi sebagai berikut ya. Ini adalah waktu sekarang ya, kita punya $1 pokoknya. Kemudian di sini dalam satu periode itu dibagi per kuartal ya, berarti ada 4 kali pembayaran ya. Bisa saya gambarkan demikian. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 ya. Berarti di sini karena per tahun ada 12 bulan ya, dibagi 4 berarti tiap berapa bulan? Tiap 3 bulan gitu ya. Atau di sini adalah 1/4 tahun, setengah tahun ya. 1/4 tahun berarti 3 bulan, di sini 6 bulan, setengah tahun, 3/4 tahun berarti berapa? 9 bulan. Nah, di sini adalah untuk tahun pertama atau 12 bulan. Nah, sehingga di sini AT-nya, T di sini kita ubah dalam satuan tahun ya. Berarti A 1/4 itu sama dengan $1, kita kalikan dengan 1 plus ya. Ini adalah I 4-nya 2% per 4 dikalikan M-nya adalah pembayarannya sebanyak 4 kali dikalikan T-nya adalah 1/4. Ya. Oke, jadi ilustrasinya adalah demikian. Nah, semoga dapat menambah pemahaman kalian terhadap konsep tingkat bunga nominal. Oke, sudah paham ya? Nah, selanjutnya perhatikan ya untuk contoh kasus berikut. Misal, seseorang ingin menabung pada bank dengan pokok sebesar 8 juta dan bunga 5% per bulan ya, hitung besar nilai akumulasinya atau AT-nya. Nah, di sini kita ketahui ya, ada bunga sebesar berapa? 5% per bulan. Berarti yang diketahui apa di sini? Yang diketahui adalah I12 ya, I12-nya adalah 5%. Di sini berarti I12 itu sama dengan 5%. Nah, sehingga di sini untuk T-nya berapa? Karena dia per bulan, berarti kan pembayaran tiap 1 bulan. Nah, dalam 1 tahun, berarti kita punya M-nya sebanyak 12 ya. Dan untuk T-nya itu sama dengan 1/12. Nah, sehingga kita peroleh di sini untuk AT-nya adalah A 1/12 itu sama dengan pokoknya dikalikan 1 plus I12 per 12 pangkat 12 ya, M-nya dikali 1/T-nya adalah dikalikan T-nya ya adalah 1/12 ya, sama dengan 8 juta, 8 kali 10 per 6 dikalikan 1 plus I12-nya adalah 5% per 12 dikalikan M-nya 12, T-nya 1/12 atau kita peroleh hasilnya adalah 8.033.333,33. Nah, selanjutnya, misal seseorang ingin menabung pada bank dengan pokok 8 juta dan bunga 5% per tahun. Konversi per semester, gitu ya. Nah, ini kalau mau tadi diubah bunga 5% per tahun, konversi per bulan juga boleh. Kadang dinyatakan cukup dengan per bulan gitu ya. Kadang per kuartal saja, ada yang menyatakan terkonversi per kuartal, ada yang per tahun konversi per kuartal dan lain sebagainya. Pokoknya kalau pembayaran itu dalam satu periode lebih dari 1 kali, dia adalah tingkat bunga nominal gitu ya. Nah, dengan bunga 5% per tahun konversi per semester. Nah, berarti dari sini apa yang diketahui? Berarti kita ketahui adalah I2 ya. Karena pembayarannya sebanyak 2 kali ya. Kalau per semester kan tiap 6 bulan ya. Berarti I2-nya adalah sebesar 5%. Berarti M-nya sebanyak berapa? M-nya adalah 2 kali. T-nya adalah 6 bulan per 12 bulan berarti setengah tahun. Sehingga jika kita diminta menghitung nilai akumulasinya atau AT-nya, kita peroleh A setengah itu sama dengan pokoknya P ya dikalikan 1 plus I2 per 2 ya, dipangkatkan 2 kali setengah ya. Oke, sebentar. Di sini saya tarik ke bawah ya biar lebih jelas. Oke.
Nah, gini ya. Nah, A setengahnya itu adalah sama dengan P dikali 1 plus I 2 per 2 dipangkatkan M-nya 2, T-nya setengah, atau sama dengan 8 juta, 8 kali 10 pangkat 6 kali 1 plus 5% per 2. Nah, dipangkatkan 2 kali setengah, kita peroleh hasilnya adalah 8.200.000 rupiah. Nah, wah ini berarti kalau dilihat ya untuk nilai akumulasinya, untuk A 1/12 itu ya lebih kecil ya dibanding A setengah, ya kan kita jangka waktunya saja kalau di sini kan per bulan ya, sedangkan yang di bawah ini 6 bulan kemudian gitu kan ya. Untuk nilai akhirnya untuk akhir sub periodenya itu adalah 8.200.000. Oke, jelas ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sini misalkan ada contoh lagi, tentukan nilai akumulasi uang sebesar $500 yang diinvestasikan selama 5 tahun dengan bunga 8% terkonversi per kuartal per tahun. Nah, ini istilahnya ini adalah tingkat bunga nominal gitu ya. Tingkat bunga nominalnya adalah 8%. Nah, terkonversi per kuartal per tahun. Nah, berarti dalam hal ini kita berarti kasusnya adalah untuk tingkat bunga gitu ya. Untuk tingkat bunga kita diminta mencari nilai akumulasi gitu ya. Nah, sehingga kita gunakan rumus ini tadi kan ya. Nah, perhatikan ya, ini rumus yang saya berikan. Ini di buku Lison. Ingat bahwa di sini diberikan untuk setiap untuk pokoknya itu sama dengan 1 gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk dalam hal ini berarti kita pokoknya ada $500 ya, kita kalikan dengan $500 gitu ya. Nah, sehingga di sini 500 kita kalikan dengan 1 plus 0,08. Nah, ini adalah I4-nya ya, dibagi dengan 4. Nah, dikalikan dengan 4 gitu ya. 4 dikalikan berapa? Karena dia kasusnya selama 5 tahun, berarti T-nya adalah sebesar 5 dan hasilnya adalah 500 kali 1,02 pangkat 20 gitu ya. Oke, nah sampai di sini dulu. Apakah sudah jelas atau belum? Nah, kalau belum, kalau ada pertanyaan silahkan nanti tinggalkan di kolom komentar ya. Nah, sekarang saya akan buat perumuman dari tingkat bunga nominal ini gitu ya. Jadi di sini misalkan ya, berikut digambarkan akumulasi pada tingkat bunga nominal untuk satu penghitungan gitu ya. Panah diagonal ke atas kanan menyatakan sebagai tanda plus dan panah bawah sebagai tanda sama dengan. Nah, ingat kalau tingkat bunga kita hitung dari besar pokok awalnya gitu ya. Sehingga kita akan cari ya di sini untuk bunga untuk tiap akhir-akhir sub periodenya. Nah, di sini tadi ini adalah IM per M, ini adalah tingkat bunga efektifnya gitu ya untuk tiap sub periodenya. Nah, sehingga di sini kita lihat ya untuk waktu ke 0, saldonya di sini adalah misalkan sebesar 1 ya pokoknya. Berarti di sini adalah bunganya IM per M dikalikan 1. Nah, sehingga kita peroleh di sini untuk saldonya itu ya, itu adalah sebesar 1 plus IM per M gitu ya. Ini pokoknya kita tambah dengan IM per M. Nah, selanjutnya kita cari lagi ya untuk bunga pada periode ini, IM per M dikalikan 1 plus IM per M ya. Di sini hasilnya adalah 1 plus IM per M kuadrat dan seterusnya ya. Kita peroleh untuk subperiode M-1 per M, ini adalah besar bunganya dan ini adalah saldo akhirnya. Nah, pada ya periode M per M atau sama dengan 1, kita akan peroleh ini bunganya dan ini adalah saldo akhirnya yang tidak lain adalah sama dengan 1 plus I itu ya. Nah, ini adalah hubungan yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Ini hubungan antara tingkat bunga nominal dengan tingkat bunga efektif.
Oke, nah selanjutnya sebagai latihan ya di sini saya memberikan permisalan, misalkan terdapat 2 buah lembaga keuangan yang memberikan jasa dengan kompensasi sebagai berikut ya. Tingkat bunga 2% per tahun, yang lembaga keuangan B tingkat bunga 2% per tahun konversi per semester ya. Nah, jika Anda ingin menabung, lembaga keuangan manakah yang lebih baik? Jelaskan alasannya ya. Nah, di sini tidak ada ini ya. Tutup ya. Oke. Bagaimana teman-teman semua? Cukup menarik ya. Kita akan semakin kritis dengan permasalahan-permasalahan yang diberikan pada yang terkait dengan matematika keuangan. Semoga kalian semakin termotivasi ya untuk mempelajari teori-teori ini ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.